Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Erni. Hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang mata pelajaran prakarya. Bersama-sama kita juga akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Mari sebelum kita bersama-sama memulai pelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, adakah di antara kita saat ini yang sudah tahu apa itu kerajinan bahan lunak? Mungkin anak-anak sudah tahu ya di rumah itu kerajinan bahan lunak itu seperti apa sih? Nah, kerajinan bahan lunak itu ada dua jenis kerajinan bahan lunak, yaitu yang pertama adalah kerajinan bahan lunak alami dan yang kedua adalah kerajinan bahan lunak buatan. Nah, kerajinan bahan lunak alami ini dapat dilihat dari asal dan cara pembuatannya. Kerajinan bahan lunak alami bahannya adalah dari alam yang kita lihat dan kita dapat temui dari alam. Sebagai contohnya adalah gerabah, kemudian clay, sendal rotan, sendal enceng gondok, dan lain sebagainya. Nah, kenapa clay ini kok bisa masuk? Karena clay ini terbuat dari tepung ya. Jadi tepung itu juga berdasarkan dari bahan olahan alami, yakni jadi kita bisa membuat clay itu dari bahan alami, yakni bahan lunak. Selanjutnya adalah bahan kerajinan bahan lunak buatan. Nah, bahan yang digunakan adalah bahan buatan yang berasal dari campuran produk kimia tertentu. Jadi kalau kita melihat kerajinan bahan lunak buatan ini adalah kerajinan yang dibuat berdasarkan dari olahan bahan-bahan tertentu ya, bukan berasal dari alam. Maaf nih Bu Erni, salah ketik nih ya. Lalu kemudian kita bisa melihat contohnya adalah fiberglass, kemudian lilin, sabun, dan lain-lain. Nah, fiberglass kalau kita tahu, kalau kita mungkin pernah jalan-jalan ke Borobudur atau ke tempat-tempat wisata, biasanya kita bisa melihat di sana ada gantungan kunci berwarna bening ya, yang terbuat dari bahan kimia tertentu. Kemudian di situ diletakkan bunga atau serangga dan sebagainya. Itu adalah fiberglass. Kemudian lilin. Nah, kenapa lilin juga? Karena lilin juga terbuat dari bahan buatan ya. Jadi bukan dari bahan alam. Dan sabun juga demikian ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bahan-bahan lunak atau kerajinan bahan lunak ini terdiri dari skema kerajinan bahan limbah lunak, bukan bahan limbah lunak, tapi skema kerajinan bahan lunak itu terdiri di dalamnya terdapat prinsip kerajinan bahan lunak, kemudian jenis dan karakteristik bahan lunak, kemudian proses produksi kerajinan bahan lunak. Jadi ketika kita membahas tentang kerajinan bahan lunak, kita harus mengerti prinsip kerajinan bahan lunak itu apa saja. Di antaranya tadi yang pertama kita sudah membahas tentang bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kemudian jenis dan karakteristik bahan lunak. Kerajinan bahan lunak itu apa saja ya? Bahan lunak alami, kerajinan bahan alami, kemudian adalah kerajinan bahan buatan. Nah, kerajinan bahan alam ini terdiri dari kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan floor clay, kemudian kerajinan getah nyatu. Selanjutnya adalah yang berdasarkan dari kerajinan bahan buatan adalah kerajinan lilin, kerajinan gips, kerajinan fiberglass,
polimer clay, dan kerajinan bahan sabun. Nah, kita dapat melihat itu semua. Nah, proses produksinya bagaimana? Di sini ada proses produksinya, terdiri dari kerajinan bahan lunak, kemudian alat produksi kerajinan bahan lunak. Jadi kita dapat melihatnya itu dari alat-alatnya juga ya anak. Produk kerajinan bahan lunak, kemudian proses produksi kerajinan bahan lunak, dan kemasan kerajinan bahan lunak, dan contoh proyek kerajinan bahan lunak. Kita dapat melihat, dan di dalam materi ini kita dapat membahas 3 hal ini ya. Dan selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dari kerajinan bahan lunak. Nah, jelaskan menurut pendapat kalian manakah dari contoh-contoh tersebut yang merupakan kerajinan bahan limbah lunak alam dan buatan. Nah, untuk gambar pertama ini adalah gambar dari tempayan ya. Kemudian gambar sebelah kanannya adalah clay ya. Kemudian ada lagi di sini juga perahu. Ini kalau tidak salah dari tanaman juga. Dan kemudian ini adalah telur ya, hiasan telur. Nah, ini semua adalah bahan-bahan yang dapat kita lihat, bahan kerajinan, bukan bahan limbah lunak ya, melainkan kerajinan bahan lunak yang dapat kita ketahui ya. Ini dari apa saja. Nah, selanjutnya, menurut pendapat kalian kerajinan bahan lunak. Nah, di sini kita dapat melihat kerajinan bahan lunak itu terdiri dari kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Kita dapat melihat kalau di sini kerajinan bahan lunak dari alam adalah contohnya adalah tembikar, kemudian di sini juga ada tempat parcel ya. Ini ada dari tanah liat, kemudian juga ada dari daun atau dari bambu ya, kalau yang bahan membuat parcel ini ya, tempat parcel. Kemudian yang buatan adalah bahan lunak clay polimer ya, ini yang satunya yang sebelah kanan. Selanjutnya, kerajinan bahan lunak dapat kita ketahui dan temui di berbagai wilayah dan tempat wisata. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, play-doh. Kalau kalian tahu atau pernah lihat ya, dulu play-doh itu seperti kalau mainan zaman beberapa waktu lalu di YouTube itu kita dapat melihat play-doh itu seperti mainan PlayStation ya. Jadi yang dari lilin itu yang dapat kita buat seperti apa, untuk kerajinan tertentu ya, untuk kerajinan membuat salah satunya untuk membuat boneka kecil, kemudian alat peraga di TK biasanya kalau play-doh seperti itu, dibuat dengan berbagai macam warna. Kemudian ada juga kertas dari karton, polimer clay, kemudian plastisin, parafin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit. Nah, ini ada banyak ya, berbagai macam bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat kerajinan bahan lunak. Nah, teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa teknik menggunting, kemudian mengecor, kemudian menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk ya. Jadi ada berbagai macam. Kalau misalkan kita membuat tempayan itu kita ada yang membentuk, ada yang juga menggunakan alat penggiling itu ya. Jadi kita bisa melihat ada berbagai macam cara. Kemudian
semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, dari sini coba kalian tebak manakah gambar di bawah ini yang termasuk kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Nah, kira-kira di mana? Ayo. Nanti kalau bisa menjawab ya berarti sudah membaca semua. Nah, benar ya. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, di sini bahan tembikar dan juga sendal ini adalah kerajinan bahan lunak alam ya, karena diambil dari alam. Kemudian clay plasticine itu, atau ini bisa dibuat dari play-doh ya, mungkin yang clay ini yang di atas itu gambar boneka-boneka itu, jadi itu terbuat dari bahan lunak buatan ya, karena ini termasuk dari bahan campuran tertentu ya. Kemudian lilin, kita juga dapat menemui, kalau Bu Erni dulu pernah tinggal di Bali, itu lilin menjadi alat yang sangat sentral atau sangat pokok digunakan untuk tempat alat beribadah. Kemudian lilin aromaterapi juga digunakan sebagai terapi ya. Jadi ini lilin ini sangat membantu untuk banyak hal ya. Nah, jadi kerajinan ini sering kali kita temui dan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, anak-anak, kalau dilihat dari sejarahnya, kerajinan bahan lunak ini tidak dapat lepas dari kehidupan kita. Jadi itu juga berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sosial masyarakat. Jadi kalau sekarang kita melihat clay, kita dapat kerajinan bahan lunak clay, kita dapat melihat ya, sekarang kalau kalian dilihat di Facebook ataupun di Instagram, clay itu banyak digunakan tidak sebagai alat peraga, misalkan untuk membuat roti. Misalkan ada pedagang roti yang membuat roti, dibutuhkan alat peraga ya. Jadi tidak bisa dimakan, karena kalau misalkan mereka menggunakan bahan alami atau sesungguhnya itu kan tidak bisa untuk dijadikan alat peraga atau dipajang gitu ya. Jadi butuh clay. Jadi clay itu paling mendekati dengan yang sebenarnya. Misalkan juga clay, ada pedagang dari makanan yang menjual makanan basah, misal kue-kue basah, itu juga menggunakan clay agar pelanggan yang datang tahu, oh berbagai jenis makanan yang tersedia itu seperti ini ya. Jadi itu semua tergantung kebutuhan dan budaya. Kemudian tadi seperti yang Bu Erni jelaskan, bahwa kerajinan bahan lunak juga tidak bisa lepas dari budaya dan sosial masyarakat. Contohnya lagi tadi Bu Erni membahas tentang lilin. Jadi lilin banyak digunakan di ritual-ritual tertentu, misalkan di agama Kristen, di Katolik. Lilin dipakai sebagai simbol untuk berdoa, kemudian dipakai sebagai alat untuk menepi. Di Buddha juga demikian. Kemudian di Hindu, di Bali juga lilin digunakan sebagai alat untuk berdoa. Nah, banyak hal lagi. Jadi kerajinan-kerajinan ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian seperti tadi tembikar ya, itu juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalkan sekarang kita lihat di rumah kita ada cobek ya. Cobek itu ada yang dari tanah liat, ada juga yang dari batu, ada juga yang dari semen. Jadi semua tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Jadi semua kerajinan itu dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan, kira-kira tuliskan di dalam buku tugas kalian apa saja dan yang menjadi ciri dan karakteristik dari kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Karakteristiknya apa? Karakteristik itu apa tuh Bu? Karakteristik itu adalah ciri khusus ya. Jadi kalau misalkan contohnya saja, kalau bahan
kerajinan bahan lunak alam ya, misalkan itu terbuat dari alam atau diambil dari alam, itu adalah salah satu contohnya. Tapi contoh yang lainnya mungkin kalian alat produksinya dan sebagainya itu nanti bisa kalian tulis ya. Untuk itu Bu Erni minta untuk kalian membaca ebook yang sudah Bu Erni kirimkan ya di dalam Google Classroom. Jadi kalian baca dari halaman 5, kalian cari apa yang menjadi karakteristik dari kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Itu yang tugas pertama. Tugas yang kedua, cari dari segala sumber di internet, baik itu di YouTube, buku elektronik maupun dari blog, tentang cara membuat kerajinan keramik atau cara membuat kerajinan dari sabun. Nah, kalian bisa memilih salah satu. Nah, kalau misalkan Afrilia suka, saya suka membuat cari yang bahan kerajinan keramik, cari informasi tentang bahan keramik. Mau kalian kirim linknya atau kalian screenshot silahkan ya. Jadi Bu Erni nanti pengen kalian kirimkan itu melalui Google Classroom ya. Kemudian apa saja, misalkan tadi cara, saya lebih suka cara membuat kerajinan dari sabun, misalkan tentang membuat bunga ya, bunga dari sabun. Itu nanti kalian juga kalau itu dicari dari YouTube, kalian klik linknya apa, di copy kemudian dipaste, ditaruh di dalam link tugas ya. Demikian ya anak-anak. Sukses untuk kita semua dan Bu Erni tunggu tugasnya untuk dikerjakan. Salam sehat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jangan kemana-mana, ingat 5M ya, pakai masker, kemudian jauhi kerumunan, kemudian selalu mencuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, jangan lupa, kemudian menjauhi kerumunan dan tidak menyebabkan kerumunan. Itu bukan hanya 5M ya, banyak 5M ya. Jadi kalian sekarang di masa pandemi ini meskipun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita semua selesai pelajaran, mari kita terlebih dahulu kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.